Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Matic warna silver terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate, khususnya yang warna silver terbaru tahun 2021, tapi perlu sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Inilah mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna silver yang akan kita review. Pertama kita mulai dari bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter dengan tinggi 1,7 meter. Sedangkan untuk panjangnya, mobil Expander tipe Ultimate ini memiliki panjang 4,475 meter. Sehingga bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, sebaiknya untuk garasinya idealnya berukuran sekitar 5 kali 2,5 meter. Kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk bagian tengah terdapat emblem Mitsubishi. Kemudian untuk tampilan grillnya kombinasi dua warna antara warna hitam dan warna chrome. Untuk desain grillnya menggunakan desain terbaru. Kemudian bagian atas di sini terdapat LED position lamp berfungsi sebagai lampu senja. Untuk bagian tengah di sini terdapat lampu utama. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Lalu ini untuk lampu sen menggunakan lampu jenis standar. Kemudian lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat lampu fog lamp atau lampu kabut, serta untuk bagian front underguardnya di sini berwarna silver. Untuk front underguard warna silver ini ada pada Expander tipe Ultimate dan Expander tipe Sport. Untuk Expander tipe Exit ke bawah, front underguardnya berwarna hitam. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian jendela. Untuk list bagian atasnya di sini sewarna body berwarna silver. Kemudian untuk pilar B-nya berwarna hitam. Serta untuk pilar bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik, di sini berwarna chrome, serta di bagian ujung dilengkapi dengan tombol keyless. Untuk cover spionnya di sini juga memiliki cover berwarna chrome, serta di bagian ujung sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dari bagian spion kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah di sini untuk velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk desainnya sudah menggunakan desain terbaru model facelift. Untuk velg ini berukuran 16 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk tipe Bridgestone-nya menggunakan Bridgestone Ecopia. Untuk profil bannya sendiri di sini memiliki ukuran 205/55 R16 dengan kode belakang 91V. Lalu untuk fitur keselamatan di bagian depan ini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Ini adalah tampilan rem cakramnya. Nah dari bagian ban kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk sisi samping mobil ini memiliki ground clearance 205 mm. Kemudian kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah di sini untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Tangki ini memiliki kapasitas 45 liter. Serta untuk kaca film yang digunakan di sini menggunakan kaca film merek SU atau Konica Minolta. Lanjut lagi, ini adalah tampilan belakang mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk antena belakangnya di sini sudah menggunakan antena model shark fin atau seri view. Lalu untuk belakang terdapat roof spoiler, dilengkapi juga dengan lampu rem atau head mount stop lamp pada bagian belakang. Untuk kaca belakangnya di sini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger atau penghangat berfungsi untuk menghilangkan embun pada kaca belakang. Untuk bagian tengah di sini terdapat wiper belakang, serta untuk kaca belakang di sini sudah dilengkapi dengan kaca film merek SU atau Konica Minolta. Untuk tampilan lampu belakangnya seperti ini. Di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian backdoor di sini terdapat emblem Mitsubishi di bagian tengah. Kemudian untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang berfungsi membantu kita saat akan parkir. Di sisi sebelah kiri terdapat emblem Expander, serta untuk sebelah kanannya terdapat emblem Ultimate. Ini berfungsi untuk menandakan bahwa mobil yang kita kendarai ini merupakan Expander tipe tertinggi, yaitu Expander tipe Ultimate. Untuk fitur keamanan di bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Lalu ada reflektor model horizontal di bagian belakang. Untuk rear underguardnya di sini berwarna silver. Serta untuk ban serepnya terletak di bagian bawah. Nah dari bagian belakang kurang lebih itulah untuk detail bagian eksterior.
Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior mobil Xpander tipe Ultimate warna silver. Di sini untuk bagian sisi pengemudi, handle pintunya model tarik berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless serta terdapat slot kunci manual. Pertama kita mulai dari interior bagian depan. Nah, di sini kita awali dari bagian door trim. Untuk door trimnya, di sini untuk bagian atas berwarna hitam, terdapat aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Kemudian untuk bagian tengah terdapat wood panel atau aksen kayu. Untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna chrome, serta untuk bagian cover power window-nya berwarna piano black. Ini tombol untuk window lock, kemudian ini untuk central lock. Lalu untuk power window-nya sudah auto pada sisi driver. Untuk bagian belakang dilengkapi dengan satu buah kompartemen kecil. Lalu untuk bagian ujung bawah ada 3 buah cup bottle holder berfungsi sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung ada speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, di sini untuk interiornya kombinasi antara warna hitam dan warna beige. Untuk bagian pilar A, di sini terdapat speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble. Kemudian ada kisi AC dengan list berwarna silver. Ada tombol info untuk pengaturan bagian MID di bagian custom meter. Untuk tipe Ultimate ini sudah menggunakan start stop engine. Serta untuk pengaturan kaca spionnya, di sini sudah bisa diatur secara elektrik. Serta terdapat tombol folding untuk melipat daun spionnya. Ini tombol untuk active stability control. Kemudian untuk di bawahnya terdapat laci penyimpanan tertutup. Serta untuk membuka tuas kap mesin, tuasnya ada di sebelah sini. Untuk pedal berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Serta untuk tuas membuka tangki BBM terletak di bawah jok pengemudi. Dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke bagian atas. Nah, kita masuk supaya lebih detail. Pertama, kita mulai dari bagian setir. Untuk setir di sini terdapat emblem Mitsubishi, kemudian ada airbag untuk sisi pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol audio switch steering berfungsi untuk mengontrol head unit, serta terdapat tombol handsfree juga untuk mengangkat telepon. Di sebelah kanan sudah dilengkapi dengan fitur cruise control untuk mengatur kecepatan secara otomatis. Kemudian untuk bagian setirnya ini sudah dilapisi dengan balutan kulit untuk menambah kesan elegan. Untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper. Dan untuk bagian tengah di sini ada cluster meter. Untuk cluster meternya ada tachometer, MID di bagian tengah, dan juga speedometer di sebelah kanan. Dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, di sini untuk bagian head unitnya sudah dilengkapi dengan head unit touchscreen merek Sony. Di bawahnya ada 2 buah kisi AC, serta terdapat tombol hazard di bagian tengah. Dan untuk pengaturan AC untuk bagian bawah, nah di sini ada arah hembusan, kemudian untuk tengah kecepatan fan, dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu AC. Untuk bagian bawahnya lagi, di sini terdapat tombol untuk rear defogger, serta di sini untuk air circulator. Untuk bagian floor console, di sini ada laci penyimpanan, kemudian dilengkapi dengan 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Ada laci penyimpanan tertutup di bagian bawah. Untuk transmisi yang digunakan menggunakan transmisi matic dengan 4 percepatan. Di sini ada P untuk parkir, R untuk mundur, N untuk netral, D untuk berkendara secara matic, serta 2 dan L untuk berkendara dengan gigi rendah. Nah, untuk bagian ujung dilengkapi dengan overdrive. Untuk fungsinya sudah pernah kami jelaskan. Lalu di sini ada handrail model mechanical. Di tengah ada 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di tengah di sini terdapat konsol box, ada separator bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan handphone. Lalu di sini juga terdapat 1 buah power outlet. Jadi selain di depan, untuk power outletnya juga ada di bagian dalam konsol box ini. Nah, dari bagian konsol sekarang kita kembali ke bagian depan. Di sisi penumpang depan, untuk bagian pilar A terdapat speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk sisi penumpang depan. Untuk bagian tengah terdapat aksen wood panel. Lalu di sini ada laci penyambungan terbuka untuk glove box-nya. Nah, di sini terdapat slot USB. Untuk slot USB-nya ini terkoneksi dengan head unit, tetapi ini hanya bisa untuk audio. Untuk videonya terdapat pada USB yang menempel pada head unit. Untuk sisi samping kurang lebih sama seperti pintu utama, ada assist grip model retract di bagian atas. Kemudian untuk sun visor-nya dilengkapi dengan cermin. Untuk bagian tengah terdapat lampu kabin. Untuk pengoperasionalnya kurang lebih sama. Untuk bagian tengah di sini terdapat spion dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Serta untuk sun visor si pengemudi di sini dilengkapi dengan card holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian dashboard. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan jok bahan fabric berwarna krem atau warna beige.
Untuk bagian tengahnya terdapat aksen diagonal, kemudian di sini terdapat pengaturan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta ada pengaturan reclining. Di bagian depan terdapat pengaturan sliding untuk pengatur maju mundur. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian baris kedua. Nah, seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim terlebih dahulu. Untuk tampilan door trimnya, di sini kombinasi warna hitam dan warna beige, serta untuk bagian tengah terdapat wood panel atau aksen kayu. Untuk bagian power window-nya di sini milik cover berwarna piano black, kemudian ada laci penyimpanan, dan untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Serta untuk bagian bawah di sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Kita mulai dari bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian untuk AC gripnya juga sudah dilengkapi dengan model retract, ada lampu kabin, serta di sini untuk sabuk pengaman bagian tengah. Untuk bagian tengah ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Nah, di sini terdapat 2 buah headrest. Jika hanya digunakan oleh 2 orang, untuk bagian tengahnya ini bisa digunakan sebagai armrest atau sandaran lengan. Supaya lebih jelas, di sini kita coba masuk. Untuk kursi bagian tengahnya ini termasuk longgar. Nah, di sini bisa kita lihat tinggi saya 170 cm, dan di sini jarak lututnya masih lumayan sekali. Untuk posisi duduknya ini masih bisa dimaju mundurkan. Nah, ini posisi untuk paling maju, masih tersisa untuk posisi lututnya. Untuk bagian tengah ini posisi duduknya sangat nyaman. Demikian juga untuk lebarnya, di sini juga pas. Ini jika digunakan oleh 3 orang dewasa masih sangat cukup. Dari baris kedua, sekarang kita coba untuk duduk di baris ketiga. Untuk akses masuk ke baris ketiga sangat mudah. Caranya tinggal kita tarik tuas baris kedua ini, maka untuk joknya sudah terlipat. Untuk baris ketiga ini memiliki kapasitas 2 penumpang. Nah, di sini terdapat 2 buah headrest. Supaya lebih jelas, kita coba masuk juga untuk baris ketiga untuk mengetahui seberapa longgar untuk jok bagian belakang ini. Kita kembalikan posisi jok tengahnya ke posisi semula, tinggal kita turunkan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian belakang juga masih tersisa untuk posisi lutut. Oh iya, untuk jok baris tengah ini juga support dengan Isofix, sehingga di sini bisa digunakan untuk kursi bayi. Untuk bagian jok belakang ini juga sudah dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder, serta di atas terdapat laci penyimpanan, dan juga dilengkapi dengan assist grip model retract. Untuk sisi sebelah kanan juga sama, ada assist grip model retract. Kemudian di sini bahkan sudah dilengkapi dengan power outlet, sehingga totalnya ada 3 buah power outlet, ada laci penyimpanan, dan juga 1 buah cup bottle holder di sisi sebelah kanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris paling belakang mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna silver ini. Dari bagian baris ketiga, sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Untuk akses keluarnya juga sangat mudah, tinggal kita lipat kembali jok bagian tengahnya ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kapasitas bagasi mobil Xpander tipe Ultimate ini. Untuk bagian bagasi, mobil ini terbilang sangat longgar. Nah, di sini masih bisa digunakan untuk mengangkut beberapa koper. Jika digunakan untuk perjalanan jarak jauh, untuk masalah bagasinya ini sangat memadai sekali. Kita tidak perlu khawatir masalah daya angkutnya. Selain itu, untuk bagian bawah di sini juga masih dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu, serta untuk bagian tongkraknya ada di sebelah kanan sini. Nah, untuk aksesnya sangat mudah. Dalam kondisi darurat tinggal kita buka tutup seperti ini. Nah, di sini ada tongkrak dan juga toolkit, sehingga jika sewaktu-waktu memerlukan penggantian ban, kita tidak perlu mengganggu posisi duduk para penumpang. Di sini kita tinggal ke bagian belakang dan mengambil tongkraknya. Nah, dari bagian belakang, sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa, pertama kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Setelah tuas kap mesinnya ditarik, selanjutnya kita tinggal menuju ke bagian depan. Nah, di sini untuk mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna silver, bagian atasnya sudah dilapisi dengan peredam. Ini berfungsi untuk mengurangi efek suara yang masuk ke bagian kabin, serta mengurangi efek panas pada bagian kap atas. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 4A91. Mesin ini memiliki kapasitas 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi Maybach dan juga DOHC. Dengan kapasitas 1500 cc ini, mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate mampu menghasilkan tenaga hingga mencapai 105 PS atau setara dengan 77 kW pada 6000 rpm, dan torsi mencapai 141 Nm pada rpm 4000. Untuk masalah fitur keselamatan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, dan juga brake assist. Selain itu juga terdapat fitur Active Stability Control dan juga Hill Start Assist yang pernah kami jelaskan di video sebelumnya.
Nah, kurang lebih itulah video mengenai review mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna silver terbaru di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.